pemuda yang mempertahankan imannya sehingga mereka lari daripada kezaliman dan raja-raja yang zalim, undang-undang yang zalim, perkara para hidup yang zulumat, dan Allah tidurkan sampai 300 tahun. Dan gambaran daripada orang-orang Palestina itu pernah dikatakan oleh Rasulullah, sayati zamanun, akan datang pada suatu ketika, akan datang pada satu zaman, begitu kata Rasulullah. Banyak seperti ini hadisnya. Orang yang mempertahankan karena Allah dengan imannya. Di antara keimanan itu adalah mereka berani dan begitu gagah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, padahal anaknya dibunuh, perempuannya diperkosa, anak-anaknya dibantai, orang-orang tuanya dilanggar. ICC dunia telah mengatakan bahwa Israel telah berdosa besar, bersalah besar. Tapi siapa yang berani mengatakan untuk memberikan hukum? Semuanya bungkam. Kalau bungkam kita ini karena tahu dan tidak mampu untuk melaksanakan, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tetapi kalau diam kita karena mengejek mereka, bagaimana boleh menghancurkan Israel? Israel dengan bom yang begitu maju, kamu hanya dengan batu, katanya. Ini bukan memberikan dukungan untuk dirinya, memerdekakan dirinya, malah dia telah mengejek dirinya di hadapan Allah. Padahal in tansurullah yansurkum, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan kekalkan, akan tetapkan akidah kamu, usaha kamu, persatuan kamu. Pesan daripada bapak-bapak, ibu-ibu adalah agar kita rukun. Waktunya mau habis. Agar kita rukun, karena kita dipersaudarakan dengan keimanan. Maka Babun Najah memberikan contoh, ibu-ibu jangan bertengkar gara-gara perkara kecil, apalagi memisahkan bertetangga. Mau belajar? Mari kita tadabbur di antara kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan tetangga, tetamu yang datang ke rumah kita itu sandarannya adalah iman. Kalau hari ini kita terkontaminasi dengan keadaan kita yang hebat, kemudian kita angkuh dan sombong hanya karena kaya misalnya, atau merasa hebat misalnya, yang dipertaruhkan oleh Rasulullah adalah iman. Maknanya kita tidak beriman. Saya orang yang beriman, saya orang Islam. Diketawakan oleh iblis. Iblis pun tidak berani melakukan seperti itu. Apa itu? La yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu. Tidak beriman salah satu di antara kamu sehingga kamu menghormati tetamu kamu. Ini sebagai pelajaran yang sangat dalam. Boleh jadi dangkal, tetapi esensinya sangat luar biasa. Gak usah banyak bertanya bagaimana keimanan saya. Diuji dengan rumah yang semakin hebat, tetapi kita tidak menghiraukan tetamu, hanya mata kita melihat dengan sebab kemiskinan, misalnya anak yatim misalnya. La yu'minu ahadukum, selalu diterjemahkan dalam hadis buku-buku yang lainnya itu setengah iman kamu. Setengah apa? La yu'minu artinya tidak beriman. Hatta yukrima dhaifahu, dengan tetamu saja tidak pandai menghormat. Dari mana? Dari awal di hati kita. Dia cuma orang miskin, jalan kaki, ya nggak ada apa-apanya. Kalau pakai helikopter baru disediakan macam-macam, itu juga nggak boleh. Itu contoh. Bagaimana kalau tetamu itu adalah malaikat Allah yang menguji bagaimana kebakhilan kita? Allah akan hancurkan sekelip mata. Maka al-bakhil, al-bukhlu itu
namanya as-sukha. As-sukhu. Ittaqu as-suha. Jaga olehmu daripada sifat bakhil. Fa innahu qad ahlaka man kana qablakum. Karena sifat inilah yang telah banyak menghancurkan kaum-kaum sebelum kamu. Dan bakhil itu bukan hanya tidak mau memberikan bantuan. Fakir miskin itu peringkat yang kecil sebenarnya. Bakhil kita kepada Allah, berani meninggalkan sholat, ada anak yatim pun tidak dibiarkan. Fakir miskin, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta kamu jangan hardik. Wa amal yatima fa amal yatima fala taghar. Maka bermula daripada hati kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Qallib qulubana ala dinika wa ta'atika. Tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu dan taat kepadamu. Ya semestinya dengan cara yang berbagai, mendatangi majelis ilmu bersama-sama, dan Nabi sangat suka dengan orang yang suka bergaul dengan siapa saja dalam keadaan suka dan duka dan cita, dibandingkan kalau kita tinggal di rumah yang penting saya hebat, yang penting rumah saya baik, yang sedang ada ekon, maka tidak pernah peduli terhadap tetangga. Maka Rasulullah juga mengatakan selanjutnya, la yu'minu ahadukum hatta yukrima jiranahu. Tidak beriman kalian, salah satu di antara kamu, sehingga mau menghormati tetangganya. Siapa orang yang akan datang kepada kita dalam duka cita kita, kematian, kesakitan, kalau bukan tetangga? Anak kita yang sudah hebat di Amerika pun belum tentu berani untuk datang. Gimana ya, bapak kamu sakit, mau mati ini? Pak, saya sibuk. Bahkan sedang berbohong. Na'udzubillah. Bagaimana kita boleh mencuaikan hajat-hajat daripada tetangga-tetangga kita? Yang datang pertama kali untuk ziarah, untuk takziah adalah tetangga. Jadi kata-kata Nabi itu bukan sekedar apa yang kita pahami maknanya dan kita tidak paham. Mau cakap bagaimana lagi gitu. La yu'minu ahadukum hatta yukrima jiranahu. Tidak beriman salah satu di antara kamu sehingga kamu menghormati tetangga. Menghormati bagaimana? Ya, pergaulilah dengan baik. Bersatu bersama ibu-ibu. Kalaupun ada kesilapan, kita tahu perangainya, kita maafkan. Memaafkannya bagaimana? Kita paham itu. Tidak ada perselisihan dan tidak ada kedengkian. Saya dan kita biasanya suka mengumpat. Bagaimana mengumpat itu? Ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu. Orang yang memperbincangkan tentang aib seseorang, walaupun bukan aib, tapi ada niat untuk dengki, seperti makan bangkai saudara kita dalam keadaan maitan, matilah. Beranikah kita? Saya yakin tidak mungkin. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, memerdekakan diri adalah bagaimana kita hijrah. Ma'al hijrah. Ada satu istilah di Sarawak, ma'al hijrah, yakni peringatan tahun baru 1 Muharram dengan logo rumah apa itu? Rumah laba-laba dan ada kalimat hak hijrah. Itu menjadi moto, maknanya ma'al hijrah. Nabi mengatakan la hijrata ba'da hadza. Tidak ada istilah hijrah setelah ini, kata Rasulullah. Walakinnal hijrah, hijrah itu masih bermakna alladzi yuhajiru min sayyiatihi ila hasanatihi. Orang yang mau hijrah dari kesalahannya, kejahatannya, kelemahannya, yang kadang-kadang saya dan kita tidak merasa. Oleh sebab itu harus bercermin dengan akhlak Rasulullah. Maka setelah itu mau memperbaiki diri, cakapnya kasar dengan suami, ibu-ibu, ketepatan pengajian ibu-ibu ya, dalam mi'raj Rasulullah,
Rasulullah melihat kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. An-nisa. Salah satu di antara sebab yang lainnya adalah perempuan yang tidak pandai berterima kasih kepada suami. Nah, jangan GR dulu yang laki-laki ya. Karena akibat inilah. Nah, baru tadi pagi, tengah hari saya tengok cerita dan ada kisah nyata dari Medan. Cari sendiri nanti. Seorang perempuan yang berani membunuh suaminya sendiri karena selingkuh, maknanya tidak pandai berterima kasih. Begitu juga yang laki, sama saja. Tapi kata Nabi, walamma tala'tun nar ra'aitu anna aksar ahliha an-nisa. Itu kata Rasulullah. Ketika aku menjenguk di neraka, tola'a itu artinya membuka jendela, kemudian kita keluarkan kepala, itu tola'a. Lamma tala'tun nar, tatkala aku menjenguk neraka, wa ra'aitu anna aksar ahliha an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, karena ujiannya terlalu besar. Tapi ingat, perempuan juga akan lebih mudah dan boleh memilih surga dari mana-mana pintu yang dia boleh, mau pintu belakang, mau pintu depan, mau dari atas pun boleh. Apa itu? Pertama, menjaga sholat, yang kedua menjaga puasa, dan yang ketiga taat kepada suami. Bila kita taat kepada suami atau pemimpin, ketika pemimpin atau suami atau istri atau anak atau pembantu tidak berbohong, masa dibohongi mau? Begitu. Apa sebabnya? Ketika kita taat kepada Allah, ketika ia taat kepada Rasulullah, bahkan ulil amri, itu sebabnya Allah katakan kalimat taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, baru ulil amri, tanpa sebutkan taat lagi. Sebabnya kita wajib taat kepada siapa yang memimpin kita, yakni suami atau istri atau bahkan pembantu, selama mana mereka ini, pemimpin ini, sedang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Biasanya kalimat itu atiullah wa atiur rasul, baru wa aqimus shalah dan selanjutnya. Ada kalimat yang indah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, wa ulil amri. Ketika mana? Ketika ulil amri itu tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam jual beli, tijarah tadi, wal bai' dan pembelian, ibu-ibu mau membeli 1 kilo beras, 1 kilo gula, sampai di rumah ditimbang kembali ternyata hanya 900 gram. Mau? Mungkin kita akan mengumpat. Kurang ngajar peniaga itu. Itu baru 1 kali kurang ajar. Bagaimana kalau 10 kali? Terlebih-lebih ditimbun dulu, baru dikeluarkan dan dinaikkan harga. Kemudian kita diam saja. Maka nanti kita berdoa, wallina khairana, ya Allah bagilah kami pemimpin yang baik. Wala tuwalla alaina, jangan engkau bagi kami pemimpin yang tidak baik. Wala tuwalla asrarana, jangan engkau bagi kami pemimpin yang nakal. Ini jangan sensitif ya. Yang dimaksud siapa pemimpin? Diri kita. Seorang lelaki itu pemimpin rumah tangga, seorang ibu itu pemimpin harta suami dan pendidikan anak-anaknya. Anak-anak itu pemimpin untuk kepatuhannya kepada ibu bapak dan pendidikannya kalau masih belajar. Bahkan pembantu adalah rais, ra'in, pemelihara atau pemimpin untuk harta majikannya dan amanah pekerjaannya. Dan ini siasah, namanya siasat. Asyasah namanya politik.
Maka kita harus berpolitisi dengan Allah dengan baik. Untuk mendapatkan kebaikan, jangan tinggalkan sholat. Dan sampaikan ini kepada diri kita dan anak-anak kita. Anakku, walaupun kamu berjaya daripadaku dalam kehidupan dunia, jangan tinggalkan sholat. Karena ia akan membawa kebaikan yang selanjutnya. Kebaikan apa yang dibuat oleh Israel, Yahudi yang sedang ingkar kepada Allah, tidak akan diterima. Andai mereka itu disebut ahlil kitab, selain disebut al-maghdubu alaihim, selain disebut an-nasara, mereka juga disebut oleh Allah dengan alu-aluan, dengan bangga, diangkat-angkat oleh Allah sebagai ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tetapi kalau mereka sudah diangkat oleh Allah sebagai ahlul kitab tetapi tidak dapat mendirikan Taurat dan Injil, maka mereka telah dikutuk oleh Allah. Al-maghdubu alaihim waladhdallin. Dan Allah masih mensisakan satu kaum. Kaum itu adalah Yahudi. Yahudi itu ada di mana-mana. Boleh jadi di tangan kiri kita atau berlepas di tangan kanan kita. Karena kalau kita suka berbohong, kalau kita suka mengganggu kawan, apa kata kawan kita yang marah itu? Yahudi kau. Betul? Di samping kita kata anjing kau. Kadang-kadang kalau kita sudah berbuat baik misalnya dan kita mampu untuk melakukannya, tiba-tiba ada orang yang dengki kepada kita dan kita dikatakan babi lu, anjing kau, jangan cepat marah. Tanyakan saja, ketawakan saja. Namanya Abdurrahman, hamba yang pengasih. Inna ibadar rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih dan penyayang itu, idza qila lahum qalu salama. Kalau diejek sekalipun, apa buat pengajian, apa itu anak yatim lagi, apa itu minta-minta. Kalau tidak pandai memberi, jangan bakhil. Idza qila lahum, seandainya diuji dan dianiaya, qalu salama, ibu-ibu tetap sabar. Karena bagaimanapun keadaannya, tetap taat kepada suami, bahkan sebaliknya kita tolong mereka. Barakallahu lana, dan inilah ma'al hijrah, dan inilah merdeka. Bismillah, yang belum pasang bendera. Mudah-mudahan kibarannya itu bagian daripada amalan kebaikan. Dan dia ikut bertasbih, memuji Allah. Apatah lagi kita yakin bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullun ya'lamu tasbihahu walakinnakum la ta'lamun. Semuanya itu tahu caranya memuji Allah, bertasbih. Siapa mereka? Bukan hanya bangsa manusia dan jin, bukan hanya bangsa jin dan manusia, bukan hanya hewan-hewan, semua makhluk Allah. Kullun ya'lamu tasbihahu, semuanya berilmu, tahu bagaimana memuji Allah. Walakinnakum, tetapi kalian la ta'lamun, tidak tahu caranya. Maka hujan yang turun atau panas yang sedang melanda itu adalah makhluk Allah yang sedang memujinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau bumi itu sudah bergoyang dengan goyangnya, macam ada dengar dangdut ikut bergoyang juga. Zilzal. Fa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan mengeluarkan dan memuntahkan isinya. Wa qala al-insan, maka berkatalah manusia, malaha, 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 what happened? Apa yang berlaku ini? Apa yang berlaku ini? Itu wa qala al-insanu malaha. Yauma idzin, kejadian itu adalah, pada hari itu adalah, pada saat itu adalah tuhaddisu akhbaraha, sedang bercakap tentang kabar-kabarnya. Ya Allah, di bumi aku berada, berpijak di punggungku orang-orang yang tidak sholat. Sudah lama engkau tinggalkan ya Allah, sekarang engkau telah memberikan wahyu kepadaku agar kami bergoyang. Zilzal, itu makna hakikatnya. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apa?
bi anna rabbaka awhalaha, bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhan kamu wahai Muhammad sedang memberikan wahyu kepada bumi itu. Tuan-tuan pernah lihat bagaimana di TikTok atau di akhbar bahwa banjir itu sampai ke bandaraya, sampai kereta-kereta, mobil-mobil pun ikut hanyut. Aneh. Di Belimbing ini kami lihat gambarnya sampai ke kepala. Ternyata kemaksiatan saya dan kita. Apa sebabnya? Buang sampah sembarangan. Anda ia berlaku sebagai tandir, peringatan. Jangan hanya menyalahkan pemimpin, salahkan diri kita. Karena masyarakat yang tidak baiklah sebab Allah uji dengan pemimpin yang tidak baik. Jadi bermula daripada diri kita masing-masing. Apa kata Allah? Ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, naro, dari api neraka. Bukan hanya sekedar banjir yang tidak dapat kita tanggulangi. Maka kesombongan manusia dimanapun Allah akan uji juga. Mohon maaf, hari itu negara itu bersombong kepada Allah, tidak akan yang mampu melawanku dari kekuatan manapun. Baru Allah uji dengan banjir pun terkolaps. Titanic kapal itu besar, sampai pembuatnya boleh mengatakan seperti ini, hebat kapalku, Tuhan pun tidak akan boleh mengutiknya. Dalam pelayaran yang perdana dan yang pertama, tenggelam. Tidak menjadi iktibar bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah iktibar wahai orang-orang yang berfikir. Sampai jam berapa ini ya? Sudah? Ada pertanyaan? Mungkin boleh dialog kita. Ibu-ibu khususnya, pesan daripada orang tua, rukun-rukunlah. Karena memang begitu akan membawa al-ittihadu asasun najah. Dan masjid kita namanya an-najah, babun najah, artinya pintu kesuksesan. Dan an-najah itu namanya al-falah. Al-falah, kemenangan. Dan al-falah itu namanya al-istiqlal, kemerdekaan. Maka kalau namanya babun najah tetapi kita bertengkar hanya gara-gara sambal belacan, aneh kan gitu. Maka babun najah, pintu kesuksesan. Kalau kita mau mengatakan kepada anak kita yang mau berjuang belajar, bekerja dan sebagainya, atau siapa pejuang yang mau berangkat, ucapannya adalah ma'an najah. Orang yang mau berjihad karena pergi ke laut namanya ma'al kifah atau ma'al jihad. Kalimat ma'a di sini adalah berunsurkan doa. Seperti ibu-ibu kalau ketika barang jatuh, subhanallah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biasa. Kalau orang dulu, kalau di Melayu itu biasanya barang jatuh, oh cikolok. Cikolok yang diikat. Barang jatuh, mak kau mati, mak kau mati. Jadi tidak ada zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah hati kita jadi tenang? Ketenangan ini tidak dapat dibeli dengan harta. Ketenangan jiwa kita anugerah Allah yang kita perlu buka pintunya, babun najah, di kampung atau di pintu daripada kesuksesan. Maka panggilan Bilal itu selalu kita ucapkan, terima kasih, hayya alal falah, hayya alal falah. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Jangan-jangan ini jam sana ini. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang sedikit mengingati saya dan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Pengurusi dan ahli jawatan kuasa ini.
saya mohon pakai bahasa sana ya. Pengurusi dan ahli jabatan kuasa Masjid Babun Nada, kula nyuwun pangapunten atas kesalahan dan kelancangan kula. Mugi-mugi tansah pinaringan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pinaringan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kemerdekaan yang sedang kita lalui untuk memerdekakan diri kita sendiri dari penjajahan-penjajahan jiwa kita. Ya muqallibal qulub, qallib qulubana ala dinika wa ta'atika. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin yang pemuda ini tidur ya, minta adik bangkit, siapa namanya, adik bangkitlah, siapa namanya, Bangkit Mega Permana atau Ipung Saiful, Abdan Syakuro, Aisyah, Tommy Octaviato, Barlianova Cahya Cantika, Reynada Delta Novella, Ilham Khalid Gimanto, Kasdiono, Nadia Sofia, Elianti, Suliatin, Indra Bayu Permana, Khairul Istiadah, Lailatul Fitriyah, Suminah, Fendi Windarto, Saiful Ma'arif, Muniah, Danar Zoti Permana, Zaki, Devin Cukup, Faril Mahardika, Kasih Sunanto, Irsyad Bagus Abdi Mazalani, Imam Prayitno, dan lain-lain. Wakilnya ya. Ini ada sedikit saku hati untuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah ngaji dan mau mengamalkannya, mengajarkannya. Jadi saya kalau lalu sini di Masjid Al-Munawwarah, ibu-ibu belajar. Di Masjid Asyukur, petang-petang hari Kamis belajar. Ini menambah kesyukuran kita dan tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Artinya ikut bergembira, melantunkan doa. Dan kalau jumpa seperti apa yang dibaca oleh Ayanda Khari tadi, segeralah ingat zikir, kemudian manfaatkan untuk minta kepada Allah. Saya nasihatkan juga untuk diri saya dan tuan-tuan, misalkan ada orang yang pergi umroh, apalagi musim haji, di samping kita dijamu untuk wida, salam dengannya, rangkulnya, kemudian bisikkan, kirim salam saya kepada Rasulullah, kirim salam saya kepada Rasulullah, kirim salam kami dan keluarga kami kepada Rasulullah, dan beranikan untuk minta tolong doakan kami agar kami terpanggil juga.